Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam hadirin sekalian. Selamat datang di program baru kita BFM Radio Talk Show. Masih bersama saya Miko dan rekan saya Ari yang akan menemani kalian selama 1 jam ke depan. BFM Radio Sangau, Jalan Sultan Syarif. BFM Radio. Oke, untuk teman-teman yang mendengarkan di radio ataupun yang menyaksikan kita di YouTube, jangan lupa ya untuk juga follow semua sosial media kita BFM Radio. Nah, malam ini Bang, kita akan membahas tentang skena musik indie Sanggau nih. Nah, di sebelah kita udah ada Bang Errol. Selamat malam Bang. Selamat malam Bang. Nah, beliau ini merupakan penggiat skena musik indie Sanggau. Bapak skena musik indie Sanggau. Ya, enggak bapak skena juga sih. Masih abang ya? Masih abang, belum nikah abang. soalnya. Terlalu jujur. Oke Bang, mungkin ya supaya kawan-kawan di sana yang mendengarkan kita radio atau juga nonton YouTube nih, mungkin boleh Abang perkenalkan diri dulu nih. Oh iya. Nama saya Hairul Amri aslinya. Asik ya. So asik kan. Errol lah ya, panggil Errol. Bukan Uul Bang. Hah? Bukan Uul Bang. Jangan jadikan Uul dong. Biasanya kan kalau yang namanya Hairul kan panggilannya Uul. Iya. Kan. Ya, oke. Ini Errol. Dulu ya cukup pecinta musik ya sih, bukan yang terlalu yang gimana lah. Tapi kan memang Abang nih kayaknya dari kawan-kawan infonya salah satu penggiat lah ya di musik indie ya, khusus di musik indie atau mungkin ya. Ya, kan kawan-kawan yang beritahu iya. kan. Oke Bang, pertanyaan pertama nih ya, untuk Abang. Kita kan membahas tentang musik indie. Nah, sebenarnya apa sih musik indie Bang sebenarnya? Gimana ya jelasinnya? Indie itu sebenarnya bukan musik ya. Indie itu sebenarnya pergerakan apa istilah distribusinya, jalur distribusinya. Mungkin dibilang indie disingkat karena dia independen kan. Oh. Indie itu kan singkatan dari independen. Dia berdiri sendiri, dia buat lagu sendiri, dia rekam sendiri, dia edarkan sendiri. Makanya dibilang indie. Oh, berarti sebenarnya ya yang saya tahu kayak gitu. Yang kita garis bawah itu rupanya indie itu kependekan dari independen. Karena tadi tuh dia bergerak sendiri. Bergerak segala sesuatunya secara independen. DIY lah ya bahasa kerennya ya. DIY. Do it yourself. Mungkin bisa ceritakan sedikit Bang, bagaimana sih perkembangan musik secara umumnya dulu lah, baru kita akan spesifik ke indie-nya nanti di skop Sanggau. Oh, sejarah musik India secara umum yang Abang tahu. Yang umum ya, kalau yang aku tahu indie itu kalau dimulai di Indonesia itu dari pas band. Yang pernah aku baca literasi di beberapa majalah. Ya zaman dulu kan enggak ada media sosial ya. Berita-berita. Dapatnya dari majalah. Indie dimulai pergerakannya secara tidak langsung. Band pertama yang merilis secara independen yang tercatat di sejarah musik Indonesia itu Pas Band. Ya, yang ku tahu Pas Band. Waktu rilis mini album pertama, Truck for the Sub atau apa gitu judul albumnya, terjual kurang lebih 8.000 kopi kaset tape. Sebelum dia masuk ke major label. Dimulai di Bandung. Setelah Pas Band rilislah unit hardcore yang jadi legend yang sempat yang nggak bakal reuni juga, Papen. Nah itu setelah Pas Band dia rilis Papen album pertama MK1. Nggak lama kemudian rilis Pure Saturday, dan tiga-tiganya dari Bandung yang aku tahu. Oh. Gitu. Jadi kalau kita runut pergerakan awal indie itu ada di Bandung gitu. Kalau yang menurut tercatat, kalau yang tercatat yang memang benar meredarkan, merekam, mengedarkan secara mandiri ya dari Pas Band mini album pertama. 3 itu berarti yang pertama ya, Pas kalau Band. Zaman dulu tiga band besar yang bisa dibilang di Bandung itu ya 3 itu. Kalau untuk di Sanggau sendiri Bang, di mana? Kalau Sanggau kita ketinggalan jauh ya. Itu kalau dia mulai di era Bandung dimulai era 90-an, Sanggau dia mulai di era 2005 ke atas. 2005 ke atas berarti termasuk zaman-zaman keemasannya Abang waktu masih sedang kreatif-kreatifnya. Ya, lagi ganteng-gantengnya saya itu Bang. Emang sekarang enggak ganteng? Ya kan waktu lebih muda lah ya, lebih
lebih apa istilahnya? Lebih idealis ya kayak. Berarti tadi Pas Band pertama kali tahun berapa tuh? Itu kalau nggak salah mini album itu rilis 94 atau 93 gitu. Di Sanggau tuh tahun berapa? 2005. 2005. Mundur 10 tahun ke belakang. Ke depan ya. Lumayan telat. Ya, telat telat. lah ya, bisa hitungannya berarti Sanggau itu lumayan. Ya kita kan Kalau menurut saya pribadi, ya. kita bukan telat sih, karena kalau kita melihat dari budaya kita di sini kan, dengan keterbatasan kita di Sanggau lah. Informasi kan termasuk susah waktu masa-masa itu zaman kan. dulu ya. Waktu zaman-zaman dulu kan kita paling terbatas TV, radio, sama majalah. Iya. Itu kan source informasi dulu. Yang benar-benar spesifik membahas musik ya. Kalau untuk yang secara umum kan ya kita masih ada koran. Iya, masih ada yang media-media lain lah. Ya, cuman koran kan kalau nggak salah juga nggak bahas musik Ya, seperti itu. Paling ada beberapa majalah. Nah, berarti source-nya Bang dulu tahu info tentang itu pun ya memang lewat majalah itu tadi kan. Majalah, TV ya. Beruntungnya era 90-an di decoder ya. Kita nyebutnya di sini parabola kan. Itu dapat MTV kan. Ya, waktu itu masih dapat ada MTV anak nongkrong kan masih. Kalau ini masih secara umum nih Bang ya. Musik indie di awal-awal yang Abang tahu. Abang mengikuti dari awal enggak bagaimana musik indie itu pertama kali muncul? Ketika munculnya Pas Band, Papen atau apa? Enggak lah, soalnya beda ini ya, beda era ya. Generasi. Ya, beda generasi. Cuma di rumah kebetulan abang-abangku kan kolektor kaset. Iya. Ya, jadi beberapa album itu ada di rumah. Oh. Yang nggak ada di rumah tuh Pupen. Yang pas Pure Saturday ada, waktu dia rilis album pertama ada, sempat ada di situ. Hitsnya kosong kalau nggak salah. Si Pas Band dapat juga kasetnya. Dapat. Cuma nggak tahu dapat dari mana. Tapi ada di rumah. Yang nggak ada di rumah itu cuma Pupen. Bang, sebelum kita melanjutkan ke pembahasan secara historisnya di Sanggau bagaimana indie ini berkembang. Influence sendiri, Abang apa tertarik sama band-band yang non major label? Dulu kan secara ini kemampuan ya kita nyadar lah ya. Orang-orang kayak kami dulu tuh kan orang yang paling malas ngulik ya. Era-era itu kan dimana dikuasai oleh rocker gondrong dan jago gitar. Ya, metal-metalan ini ya. Bukan metal-metalan, tapi dia main-main hard rock yang kayak Mr. Big full skill ya, yang tangannya sampai mungkin scale-nya sampai segini gitu. Sampai 1 senti dia main gitar. Yang gitarisnya bisa lebih terkenal dari vokalis. Iya. Cuma kan kami memang enggak mampu ya ngejar secara kemampuan, enggak mampu ngejar gitu. Ada nih pilihan. Lagi jalan-jalan ke pasar, ke toko kaset, dia lagi mutar salah satu PCD bajakan. Cuma aja PCD bajakan zaman dulu kan bagus ini ya, bagus apa? Secara kualitas gambarnya lebih bagus daripada PCD bajakan yang ke belakangnya lagi. Diputar tuh Saturday Night Live yang main Nirvana. Di band kok ngancurkan alat gitu kan. Pertama kali ngeliat. Bang berapa bang PCD-nya? Berapa? 17.000 kalau nggak salah. Beli sampai patungan berdua sama temen gue. Bawa pulang. Itu motivasinya. Didengar, ada yang main band yang nggak perlu skill yang ribet gitu, tapi jadi lagu. Di balik keterbatasan itu dia bisa buat lagu yang enak. Nggak semua yang Nirvana keras kan. Iya. Ada juga lagu dia yang melo-melo. Tertariknya di situ awalnya. Sebelumnya kan memang teracun tuh sama hard rock. Dengarnya Mr. Big. Ya era-era itu kan Mr. Big lagi. Gen R lah ya, paling ikonik ya. Iya, yang paling mudah digapai gitu kan karena lagu rock yang sampai ke desa kan itu anak kecil saya itu Sweet Shallow Mind. Itu berarti tadi masuk cerita awal masuknya Abang ke dunia skena musik indie. Secara enggak langsung itu mulai ya. Itu dia, berarti itu juga itu jadi kayak apa istilahnya kalau trigger gitu. Trigger ya. Ngelihat PCD bajakannya Nirvana yang Night Tonight Sold Out kalau nggak salah. Itu ada dia live di Saturday Night Live, dia ngancurin alat. Kita tonton itu bawa pulang. Tertarik nih.
ngulik lah di MTV kan ujung-ujungnya. Iya. Di band Nirvana. Nunggu. Ketemu lihat video klip dia yang In Bloom. Setelannya kayak The Beatles, tapi dia mainnya ngancurin alat. Video klip In Bloom. Nggak lama keluar. Smell Like Teen Spirit diputar. Oh gini gue. Dan ternyata waktu dicoba main pakai gitar-gitaran gitu enak. Nyampe nih bisa dimainkan. Nah itu tertarik. Kena lah ya. Kena karena di luar keterbatasan kita nggak mampu ngejar yang ini. Kami bisa main kok gitu. Itu awalnya. Tadi kan sempat ngomongkan masalah skena, skena. Kalau aku yang awam nih ya, apa sih skena nih? Request dari babang operator kita nih. Iya. Mempertanyakan apa skena? Mungkin dijelaskan secara sederhana atau sepengetahuan yang limited. Dari ini enggak sih asalnya dari scene ya enggak? Atau beda? Nyebutnya scene ya, kalau bahasa Inggris kan scene. Indonesia skena kan orang nyebutnya. Iya kan? Serapan ya berarti. Iya, serapan ya. Ya mungkin kayak apa yang nyebutnya? Susah aku bilang kalau skena deh ya. Kalau skena yang underground mungkin kalau nyebutnya skena tuh kayak klub motor kali. Pak, kalau scene apa Pak? Kalau di audio di video Pak? Scene tuh bagian kan? Bagian. Part. Berarti bagiannya. Enggak bagian sih dia kan. Jadi artinya apa? Sekumpulan orang mungkin ya yang suka musik yang sama gitu. Mungkin ya. Nyebutnya kayak gitu mungkin lebih enak ya. Bisa ya. Grouping lah ya. Apalagi grouping. Nanti lalu jadi grupis. Jadi grupis. Kan pengertiannya lain lagi, Pak. Oke. Terus Bang, untuk bukan perkembangan sih ya, tapi sejarahnya sendiri di Sanggau bagaimana sih musik indie ini bisa berkembang? Susah ya dibilang kapan tepatnya. Tapi kalau yang aku rasakan waktu itu tuh salah satu sebenarnya ada orang besar di tempat kita nih. Dia termasuk penggerak apa ya? Dibilang penggerak atau dia terlibat di skena musik luar Sanggau. Karena kaset dia bawa ke sini. Di saat orang-orang masih beli kaset di toko kaset utama, dia udah bawa rilisan yang set stream lah ibaratnya yang rare lah, bukan yang enggak dijual terbatas gitu. Culture tadi kata ya, dia bawa kaset yang beda nih. Orang itu Bang Firman. Anaknya Pak Roslan yang punya minimarket di Sanggau dulu kan, yang terkenal kan? Ya, terkenal sih Bang Roslan. Siapa yang enggak tahu Bang Roslan itu, toko Roslan ya? Salah satu anaknya termasuk orang yang terlibat di skena musik Bandung pada era itu. Sebagai? Kalau enggak salah tolong dibenarkan mungkin untuk kawan-kawan yang nonton di YouTube kan. Dia terlibat di salah satu record label indie yang kita bahas tadi ya. Iya. Ada Napi Record namanya. Dia terlibat di situ. Napi Record ini salah satu record label. Apa sih hasil yang band yang direkord sama mereka ini apa? Salah satu yang aku ingat Jeruji. Ya. Jeruji itu band besar ya. Album pertama Jeruji itu album Lawan kalau nggak salah itu rilisannya Napi Record. Dan dia ngebawa produk-produk musik di sana yang nggak masuk ke Kalbar dan dijual di sini gitu. Dia sebagai apa sih Bang sebenarnya di sana? Yang Abang tahu? Aku kurang tahu ya, tapi yang aku tahu dia salah satu yang terlibat di proses record. Mungkin dia sebagai di manajemennya atau apa, aku kurang tahu. Tapi dia salah satu yang terlibat di Napi Record yang aku ingat. Dan yang pernah aku ngobrol, aku konfirmasi ke beliau, dia bilang, kami waktu itu kalau nyeleksi band gitu dia bilang, kami nggak mau buat ngerilis yang sembarangan. Kami buatkan poster kata dia bilang, buatkan yang kita saingan nih sama yang label-label besar kata dia bilang. Rilisan kita bukan ece-ece gitu, ceritanya beliau. Serius lah ya. Iya serius, memang serius, rilisan itu serius kok. Dan bagus-bagus. Maksudnya dalam artian aku tadi itu serius tuh dia udah benar-benar menjadi counter kulturnya major label itu tadi ya? Ya karena pilihan anak-anak mungkin di Bandung era itu
Ya daripada aku ribet ngurusin masuk ke label besar yang terlalu banyak aturan, mungkin lebih baik aku ada label lokal yang mau nampung, tapi dia pun dengan syarat yang tinggi. Kalau yang pernah aku konfirmasi ke Bang Firman, dia nggak mau band yang sembarangan, yang harus materinya secara materi siap gitu. Siap rekam, hasil rekamannya bagus dan layak diperdengarkan. Ya, tapi memang terbukti juga sebenarnya akhirnya musik-musik itu jadi bersaing juga kan. Iya. Dengan apa beredarnya musik major dari major label lu, mereka memang bersaing, berarti memang sistem kurasinya pun memang tepat juga ya untuk indie label. Yang waktu dia omongan aku pernah ngobrol, karena sempat mau buat ini kan dulu kan ada sama tuh kameramen kita tuh sempat mau buat dokumenter. Iya. Aku bilang orang pertama yang harus diwawancarai beliau. Sempat dulu, benar ya saya? Ya. Sempat, cuma mungkin dipending dulu lah plan itu kan. Mungkin ada kesibukan lain ya. Tapi kita cari footage-nya susah. Iya sih. Kayaknya belum terdokumentasikan. Ya, enggak terdokumentasikan dengan baik. Kesadaran tentang dokumentasi itu penting rupanya ya. Ya, aku nyesal dulu waktu ngeband tuh enggak suka difoto. Takut dibilang narsis? Bukan takut dibilang narsis, memang enggak suka. Anti kamera. Mungkin bisa kayak gitu kan, no kamera gitu. So artis. Apa takut dibilang tidak macho kalau terlalu sering berkamera? Enggak sih. Karena kalau anggapannya kan ada yang kayak gitu juga. Ada. Iya kan? Iya. Di zaman itu. Waktu aku masih kecil sekali gitu. Bang, dari Bang Firman tuh kan munculnya band-band indie Ya tuh. underground di Sanggau. Sanggau. Kalau dia tuh ngebawa produk, dia ngebawa kaset nih, ngebawa kaset dijual di sini, kaset-kaset yang belum lazim di telinga orang-orang Sanggau. Contoh, dia bawa metal yang ekstrim nih. Dulu kita di Sanggau mungkin se-ekstrim-ekstrimnya dengar Metallica, Iya. atau Sepultura ya, Atau Halloween lah. Megadeth. Korn. Dia bawa yang lebih hyper blast nih ya, gitu bunyi drum itu yang udah kayak peluru gitu. Dia bawa yang musik-musiknya kayak gitu. Yang dia bawa punk, dia bawa ada hardcore diperdengarkan di kaset itu. Dan beberapa anak-anak muda yang belanja dalam tanda kutip beli kaset yang dia jual, otomatis kan dengar, pengen, ada loh alternatif lain gitu. Nggak harus yang mainkan yang udah umum gitu. Karena kami dulu termasuk band yang merusak acara festival. Soalnya festival kan dibatasi ya. Kita dulu regis 50.000 bayar main festival kan. Main satu lagu nih. Kalau nggak masuk final, mainnya cuma satu lagu. Di final baru bawa 2 lagu kan. Iya. Pasti kan nggak mau rugi bandnya. Bayar 50.000. Main 3 lagu, tapi disambung. Nggak pernah jadi ini. Malah vokalis aku dulu tuh pernah ngina juri. Kalau kita mau tahu. Benar. Anak UPB buat festival di Sanggau, festival rock. Bawa juri dari Pontianak yang kompeten untuk menilai musik. Kami main malam. Oding tuh masih SMP. Kami nggak ada personil. Sisa aku dengan dia kan. Oding nih ditarik secara paksa untuk main bass. Sebelum main, dia ngomong nih, tolong untuk dewan juri, kertas penilaiannya buang ke tong sampah. Kami tidak butuh penilaian dari kalian. Asik dah lu. Waduh. Main. Tersinggung mungkin tuh juri ya. Cuma kan kami memang tidak butuh penilaian. Kami cuma, karena gigs tidak ada ya era itu. Kami cuma butuh eksistensi. Iya. Kami butuh penyaluran nih, udah capek-capek latihan di studio nih gitu. Niat abang awal untuk ngeband apa sih bang? Pengen ngeband? Apakah trigger dari band yang abang dengar? Aku juga pengen main musik ini, atau pada zaman itu kan ya kalau anak bandnya bilang keren, menarik jadi daya tarik lawan jenis gitu. Kalau dari abangnya nih? Kalau aku sih mungkin pengen kerennya mungkin iya. Habis itu kalau untuk narik lawan jenis enggak ya. Enggak. Karena kami nongkrong tuh enggak pernah ada perempuannya. Oh, kira abang mau narik sesama jenis. Soalnya ya kau secara main musik kayak gitu kan, teriak sana, teriak sini.
Cewek pun tidak ada yang suka. Cewek kan suka yang lagu yang ada puitisnya, kamu cantik, apa ini itu ya kan. Yang tidak mewakili musik yang kami mainkan pada saat itu. Berarti lebih ke pengakuan? Bukan pengakuan, cuma pengen ngeband tidak harus skill. Ya, Bukan meremehkan skill ya, skill tanda kutip ya, skill tanda kutip, bukan skill kan luas ya. Iya. Kita bicara teknik, ngeband ndak harus teknik, ndak harus teknikal. Kalau Main 2 chord ya nih, bisa jadi lagu. ya. kalau secara skill nih kan jauh lah kan tadi kan. Iya. Bukan skill yang jadi patokan utamanya, tapi mengapa harus genre tertentu? Kalau yang pengen yang slow-slow kan bisa juga nih. Bisa. Mengapa jadi milihnya genre yang lumayan Yang jadi counterculture-nya juga waktu saya itu. Malah musik yang kami main nggak terlalu keras kok. Ri. Bukan, maksudnya anti mainstream. Ya mungkin karena yang ngebuat tertarik kan karena ngeliat visual yang tadi aku ceritakan. Aku lihat satu toko kaset ngidupin VCD bajakannya, live musiknya. Bandnya ngancurin alat. Cool nih gitu kan. oh jadi dah kena cuci otak dah nih. Iya suka. Wih cool nih. Padahal yang slow-slow banyak kami dengarkan. Contoh Ada yang juga gitu ya. Bukan dalam artian ketika Bang masuk ke genre ini lalu anti musik yang mainstream kan? enggak. Aku pendengar musik. Jadi semua musik ku dengar. Tapi kalau Contoh era itu boyband juga merajalela ya. ya Semua kalau bulan akhir. malah kalau yang dengar musik-musik yang di luar jalur biasanya nih, yang di luar yang telinga umum dengar, itu ketertarikannya dengan musik lain tuh kayaknya lebih luas. Iya. Karena aku sendiri ngerasa ini kan pembahasan yang awam nih untuk aku nih. Iya. Ini awam tuh aku pembahasannya dengan band-band yang tadi di kayak Seringai. Aku tahu bandnya, tapi aku nggak pernah dengar. Iya. Terus ada memang beberapa yang seperti itu kayak Burger Kill. Ya Burger Kill ya. Aku waktu itu dengar Burger Kill tuh karena dia featuring sama Fadli. Nah, 3 titik hitam. Dan memang secara musiknya aku suka sih. Teknik musiknya secara Ya, musikalisasinya secara ya. Musikalnya aku suka gitu kan. Nggak yang terlalu keras, ada apa ya? Kalau menurut aku masih bisa dinikmati lah. Secara musikal. Iya, masih bisa dinikmati dibandingkan dengan yang full growl, yang scream gitu kan. Apa sih lagu ini? Apa yang bisa dinikmati dari situ? Kadang ini persepsi aku pribadi. Iya. Itu enggak bisa kita salahkan. Iya, ya, enggak Bang. masalah. Sebenarnya enggak masalah yang gitu-gitu. Namanya kan. selera. Kita enggak bisa memaksakan orang. Ngapa meskipun enggak keras ya. Iya. Enggak keras dalam tanda kutip nih. Tapi kan termasuk musik berisik. Iya berisik. Iya. Ya, karena ada noise-noise-nya. Kalau dibandingkan sama influence awal tadi yang dilihatkan di VCD tadi kan, Nirvana. Iya. Nirvana kan enggak yang terlalu berisik sih menurut aku, tapi memang stage-nya rada-rada nyeleneh. Gini ya mungkin. Di VCD itu kan si vokalisnya Kurt Cobain tuh selalu ngomong, we are punk rock band. Kalau dia tanya Nirvana, kami band punk rock. Beberapa wawancara Kurt selalu bilang dia punk rock. Dia band punk rock. Kan penasaran ya? Iya. Apa sih punk rock tuh gitu? Cari tahu. Dari Bang Firman tersalurkan, oh ini loh punk rock gitu. Oh, jadi apa? Benang merah ke Bang Firmannya itu tadi ke situ juga tuh ya. Iya, dia Menjadi ngaruh untuk membawa sesuatu yang ya New lah ya. yang baru ke Sanggau. Sangat-sangat aku secara pribadi terima kasih loh. Ini tahun berapa tuh? Era itu 2000-an awal tuh. 2000-an awal tuh dia jualnya titip ke sepupunya Bang Endol. Bang Endol kan kenal lah ya, Iya, kenal. salah satu Iya sih. dedengkot hardcore di Sanggau. Bang Endol jual titip. Abis itu dia ada titip ke salah satu keluarganya juga yang buka toko di dalam sentral. Kalau yang kecil-kecilnya di Beringin, pasti tahu tuh di sentral tuh ada tempat penyewaan buku di dalam pasar. Bang Rudi. Bang Rudi. Ya. Dia jual kaset.
kaset-kaset yang anti mainstream itu tadi. Kaset-kaset yang anti mainstream. Sampai dulu kami ketemu album Nirvana judulnya Authenticity. Oh, kira itu masuk album resmi, rupanya itu bootleg bajakan. Tapi karena di album itu ada beberapa lagu Nirvana yang tidak dirilis, yang tidak pernah kami dengar di album resmi. Oh iya. Makanya kami anggap itu album. Sebelum era sekarang kita bisa lihat diskografinya secara digital. Oh, rupanya ini tidak masuk, bukan album gitu. Ini nyebutnya bootleg bajakan. Tapi di bajakan itu akhirnya kami ketemu lagu yang lain gitu. Yang tidak orang lain dengar. Iya. Yang saya tahu kan abang ini kan termasuk anak band. Anak band kan. Anak band yang mana nih? Bukan bapaknya band ya. Bapaknya band. Iya, bukan bapaknya band. Anak band. Berarti bukan cucu yang band. Bukan. Belum Ya. Jadi apakah ada influence dari keluarga di rumah atau memang ada yang pemain musik, bapak yang main musik atau ibu yang dulunya penyanyi? Oh, basic musik di keluarga Yes. gitu. Kalau dengar cerita-cerita orang tua tuh. Jadi ini Kakek, cerita-cerita zaman iya, Mari lah ya. Cerita zaman dongeng-dongengnya zaman dulu tuh. Jadi waktu mau Zaman sebelum tidur kan? Sebelum tidur. Kau tahu Jom, ai kaunya dulu gitu kan? Nah, kayak gitu. Cuma cerita itu dulu kakek pemain musik apa namanya kalau orkes Melayu ya. Orkes Melayu. Orkes Melayu. Iya. Vokalis, Iya. kakek almarhum kakek ya. Habis itu kalau bapak tuh sempat ku ketemu fotonya pakai boot, pakai jaket Country. army. Pakai jaket army. tentara, Bang. Iya, kayak celana yang kayak PDL gitu lah. Lagi megang mic, stand mic gini. Kayak gaya vokalis. Itu jadi trigger waktu dia negur waktu ku awal-awal streetan pakai pang-pangan tuh kan. Kau ini mau jadi komunis ke apa kan dengan almarhum. Pak, ada foto bapak tuh Pak pakai boot juga. Orang tua aku udah bisa ngomong. Kena skakmat. Iya. Ah udahlah, tapi kok enggak apa-apa? Enggak, ulang aman, tenang ya. Jadi basic dari orang tua itu cuma gitu ya sih, yang enggak ada abang-abang, enggak ada yang ngeband secara benar. Maksudnya yang benar-benar suka ngeband gitu enggak ada. Cuma dia suka didongengkan. Ini musik bagus nih. Oh. Ini musik bagus nih. Berarti bisa dibilang keluarga pun pecinta musik juga. Ya dari abang aku bersyukurnya di situ karena apa diantara kalau aku ngelihat pola yang zaman dulu di daerahku di Ampera tuh orang-orang yang lebih tua tuh musiknya dia dengar yang ndak terlalu dengar pada zaman itu. Contoh, Udah umum lah ya. umum sebenarnya untuk di daerah Jawa. Maksudnya di daerah kita gini. Nah di daerah kita agak ndak umum. Contoh, di saat orang-orang lagi dengar Voodoo album WOB yang Salam Untuk Dia. Lagi ngulik lah itu albumnya. Di rumah tuh dengarnya What the Story Morning Glory-nya Oasis. Waduh. Wow. Ya kan message tuh jauh Ya. jauh ya. Britpop ke yang hard rock Ya. gitu. Iya. Nah, gitu. Contoh simpelnya tuh kayak gitu. Berarti selera kupingnya agak beda. Ya sedikit. Walaupun di rumah ada albumnya Voodoo ada, tetap ada didengar gitu. Atau sengaja aku mau beda dari orang lain gitu. Ya enggak tahu sih. Enggak tahu kan. Atau Karena mungkin abang ada mau menyampaikan salam untuk dia? Hah? Itu lagunya Voodoo, Pak. Nah, itulah dia lagunya tuh ya. Nah, itu lagunya tuh bukan salam untuk dia, salam untuk saya. Oh, atau yang abal-abal? Abal-abal itu lagunya dia juga, Pak. Oh, Bapak ini pemusik juga. Berarti beliau ini termasuk yang orang umum itu tadi. Iya. General. Musik ekstrim. Oke, mungkin ini sebenarnya seru banyak yang bisa kita kulik dari Bang Errol ini kan. Cuman kita break sebentar untuk iklan yang mau lewat. Tetap di radio kesayangan kita BFM 102.10 MHz. BFM Radio. Masih di BFM 102.10 MHz dengan Bang Errol sebagai narasumber kita. Nah, Bang. Ya. Selanjutnya nih. Apa yang menjadi benar-benar trigger Abang sampai akhirnya memutuskan oke, aku ngeband, aku buat karya dan karya aku akan ku distribusikan secara indie. Kalau sebenarnya untuk distribusi sih enggak sampai ke situ sih kok ya. Ya. Sebenarnya enggak sampai ke situ, cuma waktu itu triggernya pengen udah lama ngeband nih gitu ya. Masa enggak punya sesuatu yang karena kebiasaan kan aku di zaman dulu ya
megang kaset kan. Iya, iya. Kaset dibongkar, covernya bolak-balik baca. Kepengen punya untuk pribadi, niatnya barang itu direkam, dijadikan fisik, disimpan atau dibagikan ke kawan-kawan awalnya. Bukan untuk didistribusikan secara luas, enggak. Awalnya niatnya enggak ke situ. Paling enggak ada cerita waktu kalau kita udah tua nanti, sekarang udah tua ya. Jadi Ada tua untuk anak. Kalau- ibaratnya. abang ada kepikiran untuk bikin karya Ya. sendiri, kan otomatis kita tetap flashback ke belakang lagi nih. Apa sih sebenarnya kalau kita lihat histori dari dulunya bagaimana perkembangan Sanggau yang dari zaman-zamannya festival, parade, itu kan kebanyakan kan tetap dia bawa lagu orang nih. Ya, kami pun ngalami itu, bawa lagu orang juga. Jadi bisa diceritakan sedikit nggak, Bang, tentang perjalanan Sampai akhirnya ya udah, aku buat lagu, aku rekam lagu nih. nih. Gitu kan. Sebenarnya ya karena itu balik tadi ke keterbatasan SDM ya, nggak mampu main yang terlalu ribet, berskillful gitu. Kami coba main festival itu parade pertama. Mau daftar di acara itu karena nggak ada lagu wajibnya. Pertama kali itu ya. Iya, Ikut 2001 tuh yang pakai Iya. parade tuh. Pertama kali di Sanggau yang aku ingat ada sejenis festival yang nggak ada lagu wajibnya. Kalau zaman dulu kan wajib tuh ada final Ya, harus ya. lagunya ya paling nggak yang berat-berat lah ya, DT gitu kan, atau yang Yang wing itu Mr. Big lah paling nggak. Ya. Nah itu ada tuh salah satu panitia buat acara nggak ada lagu wajibnya dan langsung bawa 2 lagu. Main kami. Main dengan yang nggak pernah megang alat, tiba-tiba latihan gitu. Iya. Ya. Jadi Itu awalnya. festival itu tadi lagi, padahal kan pada zaman itu tuh kan memang lagi hype-nya festival lah ya. Festival lagi Festival, hype. parade. Festival lagi terkenalnya lah. Lagi festival gitu. Tapi abang tuh berani gitu. Aku ke indie nih. Aku menciptakan karya aku sendiri. Aku rekam karya aku sendiri gitu kan. Iya awalnya kan karena cover ya. Kita cover, ujung-ujungnya bosan satu. Iya. Bosan karena mainin lagu orang terus gitu. Masa nggak bisa sih gitu. Nggak mampu sih gitu. Iseng teman tuh main. Waktu itu kan aku bukan pemain gitar ya. Jadi masih personil cabutan lah, drummernya kosong, aku main drum. Bassnya nggak ada, aku main bass gitu ya. Jadi dia bilang, kita bawa lagu sendiri ya, sesekali gitu. Oke, bisa gak? Bisa. Dengan skill yang apa adanya, kami buat lagu. Aku ingat judulnya Babi Putih gitu. Wah, babi putih. Biasanya babi pink ya. Ini putih. Cuma ya cerita-cerita lucu lah, ibaratnya cuma apa? Nadanya nggak yang terlalu cerita tentang makanan bener itu. Karena vokalisku kebetulan Tionghoa ya. Ya. Jadi dia secara nggak langsung apa yang dia makan sehari-hari itu dia ceritakan. Kami mainkan itu lagu. Nah, untuk prosesnya kan abang menciptakan karya rekam gitu. Belum Bisa. rekam, era itu belum. Masih buat karya aja dulu. Iya. Buat karya. Buat gitu. karya. Kemudian memutuskan merekam? Merekam jedanya lama. Lama. Soalnya waktu itu di era 2000-an awal di Sanggau tempat rekaman nggak ada satu. Masalahnya. Bang Ari pernah coba, ada salah satu, mungkin kenal, salah satu orang yang punya studio musik untuk pelatihan. Dia pernah nyoba pakai mixer langsung dicolok. Lumayan hasilnya. Kita modal kaset kosong, bawa ke situ direkam. Cuma masih ada kurang puas gitu di anunya. Jadi mau rekaman harus ke Jawa kan, mindsetnya kayak itu kan dulu. Iya. Masih analog ya. Iya. Nah, garis bawah masih analog. Kalau kita dengar-dengar podcast modern yang sekarang, analog zaman dulu kan mahal ya. Iya sih. Paling nggak rekaman habis berapa puluh juta, duit tak punya kan. Kita masih sekolah era itu. Jadi buat. Paling nggak setiap ada panggung kita selipin tuh satu lagu paling nggak. Satu lagu. Ujung-ujungnya setelah era itu berlalu, Pontianak udah ada yang bisa ngerekam. Kita coba rekaman aja di ibaratnya itu.
Yang benar-benar proper rekam gitu ya. Iya, proper rekam lah. Walaupun hasilnya kan kurang maksimal karena kita enggak latihan ya. Berarti untuk pada saat itu jeda Bang nih, misalnya dari berkarya itu tadi buat lagu sampai akhirnya memutuskan rekam itu ada berapa tahun Bang? Mungkin ada 4-5 tahunan malah. 4 tahun karya mendam untuk tidak direkam tuh ya. Untuk tidak direkam. Lumayan juga menjaga ingatan lagu ya. Jadi Banyak yang hilang. selama rentang Banyak yang itu hilang. tuh penyalurannya gimana? Apakah selesai di gigs atau cuman sekedar untuk lagu-lagu nongkrong? Untuk lagu nongkrong Lagu ujung-ujung. nongkrong. Yang dimain pun ibaratnya kita main sebentar. Ini lagu nih main tret. Kalau lupa direkam pakai Walkman. era itu Walkman ya. Walkman. Kalau lupa direkam pakai Walkman hilang. Dan beberapa karyaku memang hilang. Yang direkamnya di Walkman tuh kadang bisa hilang. Iya, bisa dihilang karena ya aku punya adik yang suka kebiasaan nekan tip tuh rekodnya terekam, ketekan. Waduh. Jadi dia ngobrol-ngobrol di depan salonnya gitu, kayak dia ngobrol sendiri gitu. Beberapa kasetku berakhir tragis tuh gitu. Waduh. Kalau nggak salah Bang ya, kan pernah nih record dadakan sama kawan Pernah. yang harus tempel-tempelkan ke speaker untuk buat dengar hasilnya. Oh iya pernah. Nah itu bisa ceritakan sedikit Bang? Oh itu ngerekamnya mungkin pakai ya itu Walkman, beli kaset pita, dulu kan ada jual ya kaset Iya, kosong, pita kosong. pita ukuran 60 sama 90, apa sih nyebutnya, pita C90 gitu, C90, C60, kalau C90 tuh durasinya lebih lama. Walkman, kita cari Walkman yang proper yang bisa ngerekam, kan tidak semua Walkman bisa ngerekam zaman itu kan. Kita cari Walkman yang bisa ngerekam, kita lapis pakai sweater atau kaos, diletakkan di tengah studio. Kita main Sambil latihan nih. sambil latihan. Kita dengar, itulah alat ngerekamnya. Bisa dibilang abang nih pelopor band yang bikin recorder apa sih? Recording. Recording bikin lagu sendiri dan direkam gitu. Oh enggak, banyak yang zaman era itu banyak yang kayak gitu. Enggak cuma kami gitu. Banyak yang kayak gitu. Ada beberapa temanku yang melakukan hal yang sama gitu. Kalau band Jadi kalau yang dibilang siapa yang pertama enggak bisa gitu. Aduh, siapa tuh Bang? Band Sanggau yang pertama kali proper secara indie mendistribusikan karyanya. Kalau direkam, dibuatkan fisik ini kayak gini, dibuatkan fisik, dan dia launching, Fight for Free. Fight for Free. Iya, Fight for Band Free. terkenal dulu Sanggau. Legend ya. 2009 dia rilis itu EP atau LP ya. This is what we believe. Anggaplah itu album pertamanya dia. This is what we believe. Sebelumnya dia ada rilis demo versionnya. Aku sempat dengar tuh yang demo version. Masih ada baru 2 lagu kalau nggak salah, Heaven and apa gitu. Yang ngerekamnya di Sanggau kalau nggak salah beberapa partnya. Mungkin ada studio yang mulai itu kali ya. Udah mulai di Ada Sanggau yang tuh udah mulai ngulik. Malah di era 2007 2008 kali ya. 2009 atau berapa sih? Aku kurang lupa pastinya kapan. Ada band pop yang udah ada di iTunes. Sanggau loh, ya kan? Itu Kita kalau- ngomongkan Sanggau ya. Itu kalau nggak salah pamflet ya. Aku kelas 1 SMA tuh, 2007 berarti. Aku ingat. Ya, pamflet. 2007 ya? Vokalisnya dulu kan anak metal tuh si Pak E. Nah, Hitsnya yang aku ingat Hancur Hatiku sempat booming kan di Sanggau ya. ya, sempat booming. nah kalau yang itu aku ngalami tuh Bang. Karena itu aku S1 kelas 1 SMA ya. Kawan-kawan tuh pada nyanyikan itu juga lagu Ya itu. karena lagunya memang easy listening dan yang buat aku terkejut ya, aku era 2005 tuh udah kenal iTunes sebagai aplikasi pemutar musik. Ya. Jadi kami ngulik iTunes nih, karena zaman dulu kan kita kalau ada salah satu brand handphone, kalau kita beli dia ada dikasih CD apa driver, di dalam itu ada iTunes. Salah satu brand HP ya. Aku kenal iTunes di situ 2005. Terus taunya iTunes tuh punya apa? Platform digitalnya yang bisa kita dengar gitu. Itu tahun berapa ya aku tahu ada band itu, entah 2010 ke atas udah dia masukkan ke iTunes. Cuma itu jadi sesuatu yang bisa gitu. Ya. Aku ngalami sih ya di era itu. Di saat itu kan merekam tuh kan sulit Bang ya.
Sulit. Sangat sulit gitu kan. Sangat. Jadi mereka tuh bisa buat karya seperti itu, mendistribusikan. Pada masa itu yang abang tahu mereka mendistribusikannya sejauh mana? Apakah era area Sanggauja atau mereka bisa menembus minimal pasar Pontianak gitu? Provinsi? Kalau Five for Free jualannya di Pontianak malah. Pontianak malah ya? Iya, titipnya ke distro-distro ya. Ada beberapa distro yang sempat ngejual album This Is What We Believe kalau nggak salah. Sekaligus personilnya pun ya sekalian ya jualan. Kalau nggak salah aku sih kayak gitu polanya. Kalau yang pamflet aku kurang tahu ada dirilis secara fisik atau enggak, tapi digital yang aku benar-benar ingat karena aku kepengen tuh punya lagu ada di iTunes dan nggak tahu caranya waktu itu ya. Iya, iya. Ini band udah ada. Dalam hati gimana gitu. Sementara pikiran zaman dulu untuk nembus iTunes nih susah nih. Ada kayak pride tersendiri lah bisa masuk ke situ gitu kalau aku pribadi lah ya. Dan ujung-ujungnya kan banyak yang ngerekam. Contoh ada band namanya Heaven's Drive kalau nggak salah. Dia gabungkan jazz pop ala Mocha dengan Japanese rock. Kebayang nggak chord jazz ala Mocha dimasukin ke arah-arah musik yang agak Japanese. Nggak kepikiran. Ada bandnya di Sanggau dan nggak sempat rilis fisik. Itu kalau di record dia rilis karyanya. Cakep. Dan kebetulan aku kenal vokalisnya. Itu keren sih Temanku, kayaknya. Si Tami itu bandnya dia. Cuma sayang waktu itu kalau nggak salah nggak sempat dirilis secara fisik. Ini agak menyimpang bang tentang musik indie. Musik indie ini kan orang taunya musik senja bang zaman sekarang nih bang. Itu yang kadang aneh tapi ya. yang kita bahas dari tadi ini sampai terakhir ini aku kategorinya gara-gara yang abang bilang ada band itu yang jazz Mocha tapi dia Japanese gitu. Iya. Yang tapi identiknya kalau orang bilang indie, oh anak senja nih. Tadi kita bahasnya indie ini underground. Apakah ada mispersepsi tentang indie itu? Nggak tahu ya tergesernya di mana ya. Itu yang kadang aneh untuk anak-anak sekarang ya. Kalau aku taunya dari dulu ya indie itu sebenarnya independen. Tapi bang, sebelum beranjak lebih lanjut untuk pembahasan yang ini, mungkin kita akan commercial break dulu. Ya kita ngopi lah ya. Ngopi dulu ya. Oke, teman-teman sekalian, kita break sebentar. Setelah ini kita akan kembali lagi tetap di BFM Radio 102.10 MHz. BFM Radio Sanggau, Jalan Sultan Syarif. BFM Radio. Oke, kembali lagi bersama kita di BFM 102.10 MHz, masih di BFM Radio Talk Show. Belibet gara-gara terlalu excited nih mau nanya nih. Soalnya dari tadi ini kayaknya seru benar gitu kan. Tadi abang udah membahas tentang apa tuh indie, tentang mispersepsi indie tadi bang ya. Tentang mispersepsi musik indie. Bahwa kalau persepsi sekarang tuh kan musik indie itu senja. Ya itu yang aneh tuh kalau menurut aku tuh. Gimana ya? Mungkin pergeseran orang menganggap folk ya yang mau ngebuat itu dibilang senja ya. Dibilang indie. Ini musik indie ini. Bukan mau memberikan pembenaran atau menyanggah. Itu kan sebenarnya tergantung persepsi orang ya. Cuma agak aneh gitu ibaratnya. Kalau cuma karena dia enak dibawa ngopi, dengar musik yang kayak gitu sore-sore sambil ngelihat sunset gitu kan. Iya. Toh dengar musik yang lain sambil lihat sunset enak juga kan, gitu. Aneh sih, aneh. Kalau aku bilang sih aneh. Karena secara istilah pun udah bergeser kan. Yang pasti indie singkatannya dari independen. Independen Iya. Dia masalahnya Kalau berarti bukan gitu. genre ya dia. Bukan genre. Tapi pergerakan. Maka aneh kalau sekarang dibilang indie itu genre gitu. Kamu main musik indie asik kan gitu. Bahkan kalau aku lihat kayaknya indie itu lagi jadi kultur bang. Ya enggak sih? Iya. Gaya pakaian tuh nih indie banget nih. Asik. Loh. Itu yang apa ya? Sebenarnya pakaian secara fashion ya dari dulu kan cuma mutar ya. Iya. Tren skinny kalau orang zaman dulu nyebutnya Botol. bukan botol. Celana pensil. Bukan baggy. 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 Dulu. Era tapi dulunya dulunya baggy. ya.
dibuat skinny, dia lebih ngetat kan? Iya. Ya, dibilang skinny. Cut Bray deh sekarang. Kan banyak yang pakai ya. Iya. The Sigit pakai Cut Bray kok. Cang Cuter lihat kemarin Nah. besar lagi dia, udah enggak kurus, udah ada yang Udah enggak skinny lagi kan. lagi tuh. Baliknya ke situ gitu ibaratnya. Secara passion kok dibilang, passionnya ini banget asik gitu. Anak senja nih fashionnya. Jadi bukan mendiskreditkan ya Tanda. Iya, Enggak. kita enggak mendeskripsikan, tapi masalahnya yang aku pengen tahu itu tentang mispersepsi indie itu tadi tuh, Bang. mungkin Nggak tahu pergeserannya untuk di mana. sebagian orang anggap indie itu bukan sesuatu yang biasa kali ya. Karena kayak lagu Senja sekarang kan ya memang terlepas dari major label yang memang ada ngasihnya lagu-lagu yang slow, tapi kan mereka kasih warna musik yang berbeda. Kalau bisa nggak sih kalau aku mengasumsikan itu seperti itu gitu? Sebenarnya enggak juga. Enggak juga ya. Soalnya gini, kalau dibilang senja musik yang slow Folk gitu. folk itu kan folk. Dengar ini deh, dengar Iwan Fals album belum ada judul itu kan pakai akustik tuh kebanyakan. Iya sih. Bisa enggak itu dibilang senja? Kan enggak mau Pak D itu dibilang senja. Iya. Tapi karena Senja kan memang lebih tenarnya sekarang, baru-baru ini sih. Bahasanya ya. Ya bahasanya. Ya secara bahasa mungkin cuma ya mungkin orang banyak beranggapan kayak gitu ya, biarkanlah mereka dengan persepsinya masing-masing. Kalau aku dulu sih sempat mikirnya band-band yang indie itu identik sama yang keras-keras. Tapi kan ternyata dari awal pembahasan persepsi aku ini langsung dipatahkan karena ada Pure Saturday di situ. Iya. Ya salah satu yang disebutkan tadi kan. Iya, iya. Sedang lagu Pure Saturday itu kan kalau yang ada beberapa yang pernah aku dengar kan ya kayak lagu Senja sekarang lah. Ya itu tadi pamflet itu tadi. Ya pamflet tadi. Pop Yang tadi dia. Pop. Ya, pop. Dan secara literatur mungkin ya bisa dibilang pergerakan karena untuk tidak semudah itu dulu kan orang mendistribusikan karya Nembus harus major label. nembus major label kan ribet. Iya. Kalau kita tidak punya sesuatu yang bisa dijual major label ngapain aku buat distribusikan karya band kamu gitu kan. Jadi ibaratnya indie ini penyaluran alternatif lah ya. Bisa supaya aku nih pengen Ngeband. show off sih. Bukan show off ya gimana ya? Pengen karya Aku aku. pengen karya aku nih Didengar didengar sama orang. orang. Tapi untuk ke labelnya sendiri aku nggak mampu ya udah aku record dengan gaya aku, dengan style aku. Distribusikan dengan gaya aku. Iya. ya mungkin sebagai kantor kultur ya ibaratnya. Kalau nyebutnya lebih enak, mungkin kantor kultur tandingan lah ibaratnya. Nah, ini ada punya nih yang major label yang distribusinya secara luas, bisa Iya. masuk ke website. Ini ada nih tandingannya nih, bisa kok gitu wah. Enggak, bukan impossible kita agak-agak selatan dikit. Iya, tapi ini Bang ya, di zaman digital ini indie sangat terbantu kan ya. Banyak band-band indie itu yang malah luas juga. Ya cuma ujung-ujungnya Kan? besar sebentar, habis itu hilang. Iya sih. Nah, Boleh dites deh, coba cek Spotify. Apa kan ada tuh yang lagu baru yang baru Ya, rilis, ya. new release, beda terus kan tiap hari kan? ya. Berarti memang menangnya di major label tuh dia pendistribusiannya lebih rapi kali Bang ya. Iya bisa jadi. Karena kan kalau kita indie lebih terbatas kan. Iya betul sih kemampuannya. Nah Bang, balik tentang pergerakan itu tadi. Pandangan Abang tentang skena musik indie Sanggau masa sekarang. Sanggau mati ya kalau dibilang. Wow. Tapi ini Bang, ada beberapa karya teman-teman yang kita bisa lihat di sini termasuk karya Abang gitu kan. Ini ada karya gitu kan. Ada karyanya anak Sanggau. Ada karya anak Sanggau. Ini bandnya udah bapak-bapak semua nih. Ini Dennis Jackson ini Iya, iya. rata-rata udah jadi bapak. Kawan-kawan juga kan ya. Kawan-kawan juga. Ini rilisan aku. Ini pun Dynamite to Fight udah bubar. Violet Sick bubar juga. Rata-rata bandnya udah jadi bapak-bapak. Bocor 13 nih hampir bubar. Hampir. Vokalisnya di Bandung nggak balik-balik nih. Chen pulang Chen. Ini nggak balik-balik nih. Ini band Abang juga kan? Bukan. bukan. Ini siapa? Bandnya si Oding. Ada Abang ya? Oh Iya, iya. Ade. Ini ya. Oh, Sen ini Sampah nih ya. Son Sampah bandku. Dan ini masih sampai sekarang. Dia ambang bubar. Jadi pengennya bubar atau enggak? Nggak pengen Jangan sih ya. Kalau bisa Mbak Dina. Sekarang gimana Bang? Apakah
masih orang-orang ini kah? Masih band-band kawan-kawan band ini kah? Atau ada anak-anak pendatang baru bang? Itulah kadang sedih ya ngeliatnya. Apa ya, kegelisahan sekarang nih. Kalau dulu tuh kita jalan sore-sore itu atau malam lah paling enggak lepas maghrib jam 7 lah atau enggak kita pengen JJS. Ketemu nih anak-anak yang nenteng gitar akustik. Paling enggak ada tuh kita ketemu tuh. Ya, ada. Atau pagi-pagi lah kita turun atau yang udah ngantor mungkin ngantor atau yang ada kesibukan pagi-pagi yang morning person orangnya kan mungkin suka jalan-jalan ya. Ketemu tuh ada anak sekolah bawa gitar ke sekolah, gitar akustik. Sekarang enggak ada, Pak. Kalau dulu kan zaman kita ngumpul, identik kan tetap ada tuh. Ya paling enggak depan gang. Ya, depan gang tetap ada gitarnya. Minimal ada satu gitar inventaris lah ya. Iya, bisa dipakai bersama. Gitar kembun. Gitar Gitar yang yang udah kembang. bengko-bengko. Apapun mereknya, gimana pun suaranya, yang penting Yang penting gembira. Gembira. Yang di stem sebentar main satu lagu fals lagi. Cuma itu sedih ya, enggak ada regenerasi mungkin di Sanggau ya. Sekarang ini ya. Ya. Sempat waktu Fight for Free rilis album keduanya Blood Anger dan apa tuh. Kan ada band anak SMA ya kalau enggak salah itu anak-anak SMA ya masih sekolah lah waktu itu anak-anak itu. Senang gue. Akhirnya ya ada yang main lagi nih gitu. Ada, iya. Walaupun secara performing secara dia main belum rapi wajar. Tapi udah ada nih. Udah berani nih. Karena secara kalau dibilang regenerasi kita kalah sama kota lain ya. Permasalahannya di situ. Pontianak masih ketemu band-band baru. Aku ada Iya, salah satu temanku yang rajin ngupload yang datang ke gigs yang aneh tuh. Dia ngupload, oh ini band baru nih, ini band baru. Aku ngikutin juga kalau Pontianak sih. Mereka banyak band baru, tapi kalau Sanggau beberapa aku tidak sering juga nonton Parade bang ya. Cuman ada beberapa kali entah apakah memang mungkin karena aku jarang itu kebetulan ya gitu kan menemukan band yang manggung ini lagi gitu kan, yang manggung ini lagi gitu kan. Ya karena memang yang udah ibaratnya yang udah ngerilis ya orang-orang itu gitu. Ya. Yang masih bertahan sampai sekarang ya itu aja. Bapak-bapak gagal move on karena udah berumur semua. Ya. Event apa kayak misalnya mungkin ada band anak-anak lah ya, anak-anak SMA ada sih yang aku lihat main, cuman ya dia masih cover lagu orang gitu kan, belum bawa lagu sendiri. Bang bisa nggak sih kalau aku bilang kita di Sanggau nih mandek karena nggak ada penyaluran? Kalau dibilang nggak ada penyaluran, enggak lah om. Enggak ya? Enggak. Gigs masih jalan kok. Kemarin band kawan yang tur tuh ramai, sumpah. Aku kok aku nggak main gitu. Rame. Baru-baru ini kalau tidak salah ada band Sanggau yang launching di Pontianak kan? Bandnya si siapa? Denny. Oh, Brand Trace ya. Brand Trace kan? Iya. Brand Trace rilisnya malah di Pontianak. Kalau yang untuk yang muda-muda ini sekarang nih, yang regenerasi sekarang nih. Kalau dulu kan kita lihat event-event musik termasuk sering lah. Iya. Iya, cuma kan sekarang kemarin kan kita kena serang negara api. Iya sih. Iya kan? Negara api menyerang 2 tahun. Kalau itu terlepas dari pandemi nih ya, tentang si itu tuh. Negara api. Tentang negara api itu tadi, Zoku dan Zoku dan paman-pamannya tuh. 2019 kita tarik. 2019 masih ada gigs. Maksudnya perkembangannya? Yang mainnya itu lagi. Masih itu lagi ya. Nah, jadi kalau menurut Abang, apa sih Bang tantangan atau jadi apa ya kesulitannya nih yang membuat regenerasi ini susah gitu di musik indie Sanggau, di skena musik indie Sanggau ya. Kemudian yang Abang rasakan juga yang sampai Abang bilang tadi band Abang ya diambang bubar. Apa sih kesulitannya Bang? Tantangannya itu apa? Mungkin kalau yang sekarang bisa dilihat secara nyata tempat latihan enggak ada. Iya. Enggak ada istilahnya rental band itu enggak ada lagi. Kalau zaman dulu kan kita ketemu tuh rental band, no underground gitu. Ya. Tapi pakai huruf A gitu. Underground. Enggak ada di belakangnya lagi. Enggak ada lagi. Maksudnya enggak ada studio untuk latihan yang berbayar ya. Kalau Pontianak masih ketemu. Iya. Di sini udah enggak ada satu. Kedua, kalau yang aku alami di beberapa band yang aku buat, karena LDR. Personilnya beda kota.
Kalau band aku, termasuk band adek gue yang ini nih. Bisa nggak sih kalau aku ini opini pribadi ya? Iya. Kalau bilang musik nih untuk di Sanggau tuh nggak menjanjikan. Bisa. Bisa. Sangat bisa. Karena ngeband tuh pasti miskin, Pak. Kalau untuk di sini beli gitar ya paling enggak 2 juta, 3 juta keluar duit. Belum efeknya nih. Masih gitar ya belum yang main drum. Drum seset berapa? Iya. Ya, belum yang main keyboard. Iya, belum yang main keyboard. Vokalis. Mahal. Aku pernah nih ngomongin ini, dibantah sama orang. Kami enggak kata dia. Adalah di salah satu forum pernah. Kami enggak. Ya, Sampai dia tapi- bilang, aku nih juara festival loh. Kata, aduh, gue bilang, konteksnya enggak ke situ gitu. Ini kan kita ini kan ya mungkin ya tadi itu Bang ya dilihat yang kita maksudnya kan ke musik indinya tadi ketika teman-teman yang membuat karya ini yang nggak bertahan kan. Ya kita tidak bisa pungkiri ada beberapa kawan yang bertahan di musik kan di jalur musik dia bisa berhasil hidup dari situ, berhasil dapat keuntungan dari situ gitu kan. Cuman kan yang kita bahas balik lagi ke musik ini nih ya. Kalau mungkin teman-teman yang gigs tanpa mendiskreditkan nih Bang ya, bukan tanpa mendiskreditkan teman-teman yang mungkin di acara nikahan atau apa gitu kan. Kalau itu beda Itu persepsi. kan beda persepsi kan. Iya, Maksud beda. aku yang di ini nih yang teman-teman yang Iya, yang pure ngeband lah ibaratnya. bertahan minimal mengeluarkan karya terus gitu. Memang sulit juga ya rupanya. Sulit. Contoh lah paling simpel ya, paling dikit ya. Kita rekam nih, kayak aku rekam EP ya kan, ini kan EP nih. Isinya 5 lagu. Ini tanpa mixing. Tanpa mixing. Tanpa mixing karena mixing mahal. Mixing nambah biaya sih untuk Iya. merekam kan. Mixing mahal. Waktu aku dengar, oh udah layak dengar ya udah bungkus aja gitu. Yang penting dirilis. Ke prinsip aku dulu gitu. Cuma yang penting dirilis. Ada bentuk fisiknya dulu nih, gitu. Iya, padahal yang aku ingat, yang aku tahu aja Bang ya. Beberapa kawan kita di Sanggau tuh ada beberapa yang udah siap secara SDM untuk bisa recording gitu. Udah layak. Bukan udah siap, udah layak. Udah layak malah. Karena udah beberapa hasil rekamannya di situ aku dengar dan memang sangat bagus untuk telinga aku ya. Dan tapi kok malah ya mohon maaf itu tadi gitu. Nggak ngerti ya poin apa yang ngebuat itu jadi apa istilahnya nggak terangkat gitu. Jadi trigger negatifnya gitu ya. Iya. Aku sering mempromokan kawan-kawanku yang jago untuk ngerekam atau untuk editing musik ya, untuk nge-mixing atau apa, sering. Sampai ada kemarin salah satu band di salah satu kecamatan Sanggau tuh aku marah-marahin. Keluar budget yang lumayan besar Untuk cuma ke kota. cuma untuk record, tapi recordnya ke kota gitu. Aku bilang di Sanggau ada yang prepare kok. Dan budget kau mungkin bisa ngerekam 4 lagu. Kan sayang. Ya. Secara keuangan ya kalau aku kan hitung-hitungnya langsung situ. Alah sayangnya budgetnya gitu. Masih ada mindset sih kayaknya Bang, ya, bahwa di sana lebih oke. Atau mungkin yang di sini yang kurang di blow up. Kalau kurang di blow up enggak, promo mulut ke mulut malah untuk Sanggau sendiri beberapa pelakunya udah jalan, udah saling terkoneksi kan. Iya sih. Untuk Sanggau ya, kita ngomong Sanggau secara luang lingkup Kapuas. Di beberapa tempat kayak di Tayan ada tempat rekod, cuma lumayan sih kalau secara range harga ya. Cuma nggak tahu apa yang buat itu jadi miss gitu, harus ke kota. Kita sih bukan ini Bang ya. Bukan nge-gapnya. Iya, bukan nge-gap, bukan. Kau bisa menghemat budget. Iya. Itu yang kita pikirkan. Pertama. Iya. Pertama itu paling penting kan itu. Malah di Tayan kan ada band yang udah rilis 2 album. Tapi rock. Kalau Ada kan? Ada. kalau aku tuh lebih ke ininya Bang, maksudnya kalau kita di sama sesanggau nih ya. Simbiosis atau keterikatan kita sesama masyarakat, sama-sama anak-anak Sanggau ini yang bakal lebih kuat mungkin ya kalau sama-sama di Sanggau. Iya enggak sih? Untuk sekarang alhamdulillahnya udah bagus. Ya, bukan. Antar. Untuk Dulu sempat ada gap yang enggak jelas ya. Ada gap yang enggak jelas maksudnya. Ini anak-anak yang main musik keras nih yang teriak-teriak ya.
Habis itu yang satu di kubu yang satu yang keras bilang, ini bang yang main musik cemen nih, gitu. Ada tuh dulu gap kayak gitu. Itu kayaknya nasional sih ya. Mungkin entah di Sanggau ada kayak gitu. Di Sanggau juga gitu sempat, sih. walaupun tidak terlalu terlihat, tapi ada gap itu nyata. Cuma sekarang pelan-pelan itu udah terkikis kan, udah mulai terkikis, udah tidak ada lagi. Kau ngomong aku mainin genre ini, aku mainin genre ini, tidak ada lagi dah. Untuk sekarang kayaknya udah lebih apa ya bahasanya, open minded lah mungkin ya. Lebih luas tuh sekarang ya. Udah era global. Iya, lebih global, lebih yang ya kita cobalah ngebangun Sanggau lah, paling enggak bahasa kerennya kan kayak gitu. Wah, ngebangun Sanggau. Ntar gue jadi bupati ya. Sampai dukung. Jangan apa. Kapan lagi punya bupati anak? Ben. Nanti lalu saingannya sama presiden kan. Wah. Yang lama udah rilis album tuh. Oh iya. Oke bang, terakhir pertanyaan kita di sesi ini, harapan, masukan, keinginan abang untuk teman-teman yang sedang atau ingin bergerak di skena musik indie di Sanggau sekarang. Harapan abang, masukan abang. Baik yang baru mau mulai atau yang sedang nih, yang udah kedepannya apa? Kalau masukan sih mungkin nggak ada ya, karena itu balik ke persepsi, balik ke individu. Keinginan atau harapan abang? Kalau harapan ada, harapan aku sih pengennya makin banyak band yang ngerilis tanda kutip, walaupun dia nggak rilis fisik, ini kan fisik nih, nggak harus fisik, dia rilis digital. Karena kalau kita biasa tour, kalau band kan biasa tour ya, keliling, yang ditanyakan bukan seberapa banyak panggung yang udah kau main, seberapa bagus sound yang kau itu, dari berapa album. Biasanya pertanyaannya kayak gitu. Aku alami sendiri. Iya. Jadi harapan abang itu yang harus kita garis bawahi. Paling enggak kita bisa cerita nanti nih. Oh ada. Ditanya misalnya ada orang dari mana, mungkin dari Jawa ada datang ke sini yang suka musik, jadi dia ngobrol. Di Sanggau ada enggak sih band yang udah punya album gitu. Paling, oh ada kok gitu. Bisa dilihat kok digital, bisa ke platform digital yang ada kan. Kalau yang fisik ya mungkin bisa dicek nanti di sini ke siapa gitu kan. Aku kadang ngejual juga, dan ada beberapa record label lokal yang ngejual karya juga. Jadi bisa seenggaknya kita punya diskografi. Oh di Sanggau ini ada loh yang ngerilis lokal-lokalnya nih ini gitu. Kalau ditanya orang luar kan, kalau kita tanya ada nggak sih anak Sanggau yang udah ngerilis album? Oh nggak ada gitu. Kan aneh gitu, bandnya banyak padahal. Dan secara skena musik bisa dibilang tua kan. Berarti mungkin untuk awal nih kita inventarisir dulu nih band-band Sanggau yang udah bikin karya. Mungkin bisa di outputkan kemana gitu. Yang penting Sanggau orang nih tahu kita ada band yang udah produktif kan. Iya. Terus yang paling penting sih kalau menurut aku lah ya, itu supportnya sendiri. Support ini tidak hanya dari pemerintah tapi dari komunitas-komunitas. Bagaimana sih membangun semangat kawan-kawan ini supaya untuk berkarya. Mungkin bisa jadikan mereka bukan malas sih, nggak ada motivasi untuk bikin karya karena nggak ada penyalurannya. Dan kalaupun kami bikin pun nggak menghasilkan apa-apa. Ya. Oke teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bang. Terima kasih udah datang ke kita. Input, semoga banyak input positif yang bisa kita ambil dari abang, khususnya untuk teman-teman yang mungkin baru ingin untuk masuk ke skena musik indie Sanggau, dan menjadi motivasi positif mereka nih dari apa yang abang ceritakan, dari apa yang abang berikan sama kita malam ini. Semoga lain waktu kita bisa ketemu lagi bang. Siap. Bahas yang lebih asik lagi. Oke teman-teman, demikian pembicaraan kita dengan Bang Erol. Semoga di lain waktu kita masih bisa ketemu lagi dan bisa membahas tentang dunia kreatif Sanggau. Tetap di BFM Radio 102.10.
dan di acara kita BFM Radio Talk Show. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BFM Radio Sayong Jalan Sultan Syarif. BFM Radio.